ketika itu walinya kayaknya masih apa namanya teguh lah malam pertama, nggak tergoyahkan. Kedua datang berbentuk apa namanya tidak nampak. Dalam bentuk tidak nampak. Kedua kalinya udah mulai syah. Pas ketiga datang melalui bisikan hati dan perasaan. Wah, mungkin juga ini benar gitu kan. Boleh, kata kesimpulannya boleh gitu. Apa syaratnya katanya? Oh, silahkan kamu berdakwah siang dan malam, tahajud, puasa, mengaji sebanyak-banyaknya, sholat, haji, umroh sebanyak-banyaknya, silahkan. Cuma harus saya minta apa katanya? Mushaf ini kamu berakin di kloset. Cuma itu, iya begitu katanya. Gampang sekali kan? Ketika itu kayak ini mulai besoknya nempel di depan hamamnya itu mamnu dukhul, boleh dia masuk. Nah, dengan ketika itulah jin itu kan pintar, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya untuk menggoda manusia. Jin, ingat ada jin dan setan itu sekongkol dia dibawa oleh jin itu ke haram sekali kan, kelep di atas ini, padahal itu jin. Kadang-kadang juga jin yang menyerupai kiai itu hilang, hanya ketemu kedua. Itu hati-hati. Jin Muslim maksudnya jin Mustafa di tengah. Akhirnya apa? Namanya wali tidak benar itu, wali setan itu dia akan ketemu aibnya kalau tidak hidup, akan ketika mati atau setelah mati. Itu wali setan. Kalau wali Allah kalau nampak keramatnya ketika hidup, ketika mati dengan nampak keramatnya, bukan aibnya, nampak keramatnya. Insyaallah. Karamahnya. Kemudian kenapa ketika kayak ini mati dibersihkan dan menjaga apa namanya? Rumah-rumahnya, kemudian jendela-jendelanya, hamamnya pas masuk hamam ternyata bukan pusat sudah diberakin, dikencing, dirobek situ. Nah, ketika itu keluarganya, anaknya ini waris dia lah gitu kan, heran. Baru dia tahu ayahnya itu adalah yang punya ilmu, bukan waliullah, bukan keramat, tapi setan, jin yang bersekutu dengan dia. Rasul mengatakan sesungguhnya sebagaimana kita ketahui dalam baca buku sejarah, dia mungkin sebatas menduga sesungguhnya terjadi itu apa namanya yang menyebabkan Islam ke lombok itulah wali salah satu di antara 9 wali itu. Tapi anak nggak yakin mereka adalah seperti yang dia katakan, karena juga belum tahu di mana dia baca, marajanya belum tahu apakah dia ngarang-ngarang gitu kitabnya dari padahal nggak pernah baca, atau nggak pernah, cuman disamar-samarkan aja sebagai masa. Kemudian yang kedua, maaf bukan saya, ini bisa ditarik kembali ya. Apa namanya? Calon ketua. Setelah saya ikuti wasiat dari awal sampai sekarang ini, memang banyak manfaat kita apa namanya ambil. Cuman kayaknya ada manfaat lebih besar lagi yang perlu kita gali gitu. Saya nanti ini usul ya, maaf keluar sedikit. Ntar kalau udah apa namanya selanjutnya periode selanjutnya, jangan ini wasiat ini dianu aja lah, di pribadi aja dibaca, atau dibaca secepatnya berhabis. Kita lihat organisasi lain, kawan yang lain ya, dari Persis, dari NU, dari Muhammadiyah, mereka ajin mengkaji majalah-majalah kontemporer, pemikiran, kemudian harakah-harakah, kemudian etika, kemudian fikih yang berlaku sekarang gitu. Kita masih terjumpa dengan wasiat ini aja gitu. Kita masih terjumpa dengan wasiat ini aja gitu. Kita masih terjumpa dengan wasiat ini aja gitu. Maaf. Jadi kita masih tertutup gitu. Harus terbuka pada antum semua supaya nanti ke depan itu kita kembangkan, kita keluarlah, buka wacana fikih kita secara bersama-sama. Walaupun memang ada pribadi-pribadi yang memang kaji gitu, cuman kita bersama gitu, adakan bedah buku, ke seminar-seminar ke depan gitu kan, adakan apa gitu. Jadi ya wasiat ini udahlah sampai kita boleh kita kembali sampai habis, cuman kalau bisa ya diadakan dan bermanfaat gitu kan. Belum selesai nih. Terus. Makanya istilah karomah dan sebagainya itu kita jangan memponis 100% tidak benar ya. Artinya lebih baik kita berbaik sangka dulu ya. Kita berbaik sangka,
kita berbaik sangka juga karena memang aulia-aulia itu kalau kita olok-olok itu bahaya sekali. Kualat dah nanti kualat ya. Jadi lebih baik kita berbaik sangka dulu. Kalau memang belum terbukti, kita lihat sendiri, janganlah kita bilang, oh ini memang ini adalah apa istilahnya? Oh ini buat-buatan aja. Ini saya tidak paham apa maksudnya. Oh ini tidak perlu. Nah karena kadang-kadang katanya kan kalau otak itu bisa terbatas, tapi kalau iman itu tidak bisa terbatas. Artinya iman di sini adalah kalau Tuhan menghendaki apapun bisa terjadi. Sekian dulu. Sultan begini, sebelum-belumnya ini beliau menceritakan sejarah perjuangan beliau. Beliau menyebutkan nama-nama pahlawan-pahlawan yang telah membantu beliau dalam berjuang. Di antara orang pahlawan-pahlawan yang beliau sebut, Abu As-Suhud namanya. Terus ada lagi Imran, ada lagi Fatah Badawi, ada lagi duplikat Ngampel, ada lagi Kalijaga, ada lagi 26 jendek. Ada lagi namanya, nah itu. Nah, di salah satu warta berita tak pernah diberi kepada siapa. Ini maksud lakin oleh karena cintanya, nah cinta ini yang perlu kita renungi bersama. Cinta guru itu harus wajib seorang pecinta itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada Rasul Tuhan, cinta kepada wali Tuhan, cinta kepada pewaris Rasul Tuhan. Itu wajib. Kenapa? Karena beliau di sini bercerita begini. Ada sebuah berita ketika beliau hidup tidak pernah disampaikan berita ini. Ada ilmu seorang guru tapi belum dikeluarkan. Itu belum dikeluarkan kepada siapapun. Tetapi oleh karena cintanya kepada penerus dilimpahkannya. Karena dia cinta sang guru ini kepada murid-muridnya, ada juga murid-muridnya yang mencintai beliau, maka setelah beliau meninggal kepada penerusnya itu dilimpahkan untuk dia sampaikan kepada orang lain. Ini maksudnya. Nah, lanjutan itu sungguh bersalah jasa seorang. Sungguh besar lah nama ini. Oh bagus, sungguh besarlah jasa seorang yang zahir batinnya untuk berjuang memimpin umat ke jalan yang terang, adil makmur, kebenaran gemilang. Ini kembalinya kepada pejuang-pejuang yang tadi, besar jasa mereka. Dari itu makanya beliau mengatakan di bait 200 haruslah nadhiyun syukur 1000 ke Abu As-Suhud pahlawan jitu, harus bersyukur karena jasanya besar. Dan ini juga cerita-cerita ini sebagai ibrah buat kita seterusnya.